Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pernahkah kalian bertanya, sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, siapakah yang lebih dahulu menghuni bumi ini? Apakah bumi ini benar-benar kosong? Ataukah sudah ada kehidupan yang kemudian lenyap tanpa jejak? Kisah ini bukan dongeng. Ia disebutkan dalam Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Inilah kisah kehidupan bumi sebelum manusia pertama diciptakan. Subscribe channel ini. Jika kalian mencintai Islam, jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Sebelum waktu dikenal, sebelum siang dan malam silih berganti, hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha ada, tanpa awal dan tanpa akhir. Belum ada langit yang terhampar, belum ada bumi yang dipijak, belum ada makhluk yang bernapas. Kemudian dengan kehendaknya, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Quran Surat. Bumi pada awalnya bukanlah tempat yang tenang. Ia masih berupa hamparan yang kosong, gelap, dan belum tersentuh kehidupan. Gunung-gunung belum ditegakkan, lautan belum mengalir, dan langit masih menyatu sebelum dipisahkan. Allah berfirman, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, lalu kami pisahkan antara keduanya. Quran Surat Al-Anbiya 30. Perlahan bumi mulai dibentuk, gunung diletakkan sebagai pasak agar bumi tidak berguncang, lautan dibentangkan, angin ditiupkan, dan keseimbangan ditetapkan dengan sempurna. Tidak ada satupun yang tercipta tanpa tujuan. Setiap batu, tanah, dan air telah ditentukan takarannya. Namun saat itu belum ada manusia. Bumi telah siap, tetapi penghuninya belum diciptakan. Dan sebelum manusia pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi sebagai tempat kehidupan. Namun bukan untuk manusia, melainkan untuk makhluk-makhluk lain yang lebih dahulu diciptakan. Dalam tafsir para ulama disebutkan, bumi pernah dihuni oleh makhluk yang berakal, memiliki kekuatan, namun lemah dalam ketaatan. Mereka dikenal dalam sebagian riwayat sebagai Al-Hin dan Al-Bin. Makhluk-makhluk ini hidup di bumi dalam waktu yang sangat lama. Mereka membangun peradaban, menguasai daratan dan lautan. Namun hati mereka dipenuhi kesombongan dan pertumpahan darah. Mereka saling membunuh, menyebarkan kerusakan, dan menumpahkan darah tanpa rasa takut kepada Allah. Inilah yang menjadi latar pertanyaan para malaikat ketika Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah 30. Para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Pertanyaan itu bukan sanggahan, melainkan berdasarkan pengalaman sebelumnya melihat makhluk-makhluk yang pernah menghuni bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak mengakhiri masa mereka. Dalam sebagian riwayat, Allah mengutus malaikat dari langit dipimpin oleh iblis sebelum durhaka untuk menundukkan makhluk-makhluk tersebut. Terjadilah peperangan besar. Sebagian makhluk dibinasakan, sebagian diusir ke tempat-tempat terpencil, laut dalam, gunung-gunung tinggi, dan wilayah yang tidak terjangkau manusia. Bumi pun dibersihkan kembali oleh para malaikat. Setelah bumi dibersihkan, langit menjadi saksi atas keputusan besar. Maka para malaikat berkata dengan penuh adab, apakah engkau hendak menjadikan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikanmu? Pertanyaan itu lahir dari kekhawatiran, bukan dari penentangan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan kalimat yang mengguncang seluruh langit. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Pada saat itu, para malaikat memahami satu hal penting. Manusia tidak akan sama dengan makhluk sebelumnya. Akan ada makhluk yang memiliki akal, memiliki kehendak, namun juga diberi petunjuk, ilmu, dan amanah. Makhluk itu akan diuji. Sebagian akan taat, sebagian akan durhaka. Namun dari merekalah akan lahir para nabi, para syuhada, orang-orang saleh, hamba yang menangis karena takut kepada Allah, dan dari merekalah akan ditegakkan keadilan dan tauhid di bumi. Setelah keputusan itu ditetapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala
mulai menciptakan makhluk baru yang akan memikul amanah besar di bumi, bukan dari cahaya, bukan pula dari api, melainkan dari tanah. Allah mengambil tanah dari berbagai penjuru bumi. Ada tanah yang keras, ada yang lembut, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah. Dari situlah kelak lahir manusia dengan rupa, warna, dan sifat yang berbeda-beda. Tanah itu dicampur dengan air hingga menjadi tanah liat, kemudian dibiarkan hingga berubah menjadi lumpur hitam yang kering. Allah membentuknya dengan kehendaknya sendiri. Sebuah jasad sempurna dalam bentuk, namun belum bernyawa. Para malaikat melewati jasad itu. Mereka melihatnya dengan penuh keheranan. Sementara itu, iblis memperhatikannya dengan kesombongan. Ia berkeliling menyentuh jasad itu dan berkata dalam hatinya, "Jika aku diperintah untuk sujud kepada makhluk ini, aku tidak akan patuh." Waktu berlalu hingga datang saat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meniupkan ruh ke dalam jasad tersebut, dan ketika ruh itu mengalir, jasad itu bergerak. Inilah awal kehidupan manusia pertama. Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, lumpur, hasad. Manusia dimuliakan dengan ruh dan ilmu. Iblis mulai menumbuhkan kesombongan sejak fase ini, dan setelah Adam hidup, Allah mengajarkannya sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung menempatkannya di bumi. Allah terlebih dahulu memuliakannya dengan ilmu. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda, nama segala sesuatu yang terlihat dan yang tersembunyi, yang besar dan yang kecil, yang ada di bumi dan yang kelak akan ditemuinya. Ilmu itu tidak diberikan kepada malaikat, bukan pula kepada jin, hanya kepada Adam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua itu kepada para malaikat dan berfirman, "Sebutkan kepadaku nama-nama semua itu." Jika kalian memang benar, para malaikat menundukkan diri. Mereka tidak sombong, mereka tidak membantah. Dengan penuh ketundukan mereka berkata, "Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana." Kemudian Allah berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Dan Adam pun menyebutkannya. Saat itulah para malaikat menyadari satu kebenaran besar. Manusia dimuliakan bukan karena kekuatan, tetapi karena ilmu dan amanah. Ilmu menjadi pembeda, ilmu menjadi sebab kemuliaan. Dan sejak saat itu, Allah menegaskan keutamaan Adam di atas makhluk lainnya. Dan setelah kemuliaan Adam ditetapkan, Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk bersujud kepadanya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Adam alaihissalam dengan ilmu yang tidak dimiliki makhluk lain, datanglah perintah agung dari langit. Allah berfirman kepada seluruh makhluknya, "Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam." Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Quran Surat Al-Baqarah 34. Para malaikat tidak menunda, tidak membantah, tidak bertanya. Mereka segera bersujud sebagai bentuk ketaatan mutlak kepada Allah, bukan penyembahan kepada Adam, melainkan penghormatan atas perintah Rabb mereka. Tapi satu makhluk tetap berdiri. Dialah iblis. Dia tidak bersujud dan menolak, dan penolakannya bukan karena lupa, melainkan karena kesombongan. Allah bertanya kepadanya, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku memerintahkanmu?" Iblis menjawab dengan penuh keangkuhan, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." Saat itulah kesombongan pertama terucap di hadapan Allah. Iblis menilai kemuliaan berdasarkan asal penciptaan, bukan berdasarkan ketaatan. Padahal kemuliaan di sisi Allah bukan karena api atau tanah, tetapi karena ketaatan dan ketundukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka keluarlah engkau dari surga. Sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terhina." Sejak saat itu, iblis
menjadi makhluk terlaknat, bukan karena asalnya, tetapi karena kesombongannya sendiri. Dan setelah itu, Allah menempatkan Adam di tempat yang penuh kenikmatan. Setelah perintah sujud ditunaikan para malaikat dan iblis terusir karena kesombongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Adam dengan tempat yang penuh kenikmatan. Allah menempatkan Adam di surga yang tidak pernah disentuh lelah. Tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada rasa takut. Segala yang dipandang indah, segala yang disentuh penuh kenikmatan. Namun Adam tidak dibiarkan sendirian. Allah menciptakan untuknya seorang pasangan dari dirinya sendiri. Keduanya hidup dalam ketenangan, dalam limpahan nikmat, tanpa dosa, tanpa permusuhan. Allah berfirman kepada mereka, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Makanlah dengan nikmat apa saja yang ada di dalamnya. Namun, janganlah kalian mendekati pohon ini." Quran Surat Al-Baqarah 35. Larangan itu sangat jelas, bukan karena pohon itu berbahaya, bukan karena buahnya beracun, tetapi sebagai ujian ketaatan. Surga bukan tempat ujian, namun perintah tetaplah perintah, dan larangan tetaplah larangan. Di saat yang sama, iblis yang telah terusir tidak pernah melupakan dendamnya. Ia bersumpah di hadapan Allah, "Aku pasti akan menyesatkan mereka semua." Maka sejak saat itu, iblis mulai mencari celah, bukan dengan paksaan, melainkan dengan bisikan. Di tengah ketenangan surga, iblis tidak pernah berhenti mengintai. Ia tidak datang dengan wajah menakutkan, tidak pula dengan paksaan. Dia datang dengan bisikan halus. Iblis mendekati Adam dan Hawa bukan untuk melarang, tetapi untuk membuat mereka ragu. Dia berkata, "Tuhanmu melarang kalian mendekati pohon ini, bukan karena pohon itu berbahaya, tetapi karena Dia tidak ingin kalian menjadi makhluk yang kekal." Bisikan itu tidak menyerang iman, tetapi menggoyahkan kepercayaan. "Sesungguhnya aku adalah penasihat bagi kalian." Iblis bersumpah. Ia mengulang bisikan itu hari demi hari, perlahan, perlahan, tanpa paksaan, hingga larangan yang jelas mulai tampak ringan. Dan akhirnya Adam dan Hawa mendekati pohon itu. Mereka memetik buahnya. Saat itu pula ketenangan surga berubah. Bukan karena Allah tidak Maha Pengampun, tetapi karena perintah telah dilanggar. Mereka sadar nikmat yang sebelumnya terasa biasa, malu menyelimuti diri mereka, kini terasa hilang. Dan untuk pertama kalinya, manusia menyadari kesalahan. Setelah kesalahan itu terjadi, Adam dan Hawa tidak lari. Mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka tidak membantah perintah Allah. Yang ada hanyalah penyesalan. Hati mereka dipenuhi rasa takut, namun bukan takut yang putus asa, melainkan takut yang lahir dari cinta kepada Allah. Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Tuhan mereka sendiri. Maka Adam berkata dengan penuh kerendahan hati, "Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Quran Surat Al-A'raf 23. Inilah taubat pertama manusia, bukan sekadar penyesalan, tetapi pengakuan kesalahan, bukan pembelaan diri, tetapi kepasrahan. Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, menerima taubat mereka. Allah mengajarkan Adam kata-kata taubat. Allah membuka pintu ampunan, bahkan sebelum manusia mengenal dosa lebih jauh. Namun ada ketetapan ilahi yang tetap berlaku. Surga bukan lagi tempat mereka tinggal, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai awal perjalanan manusia di bumi. Taubat adalah karunia, bukan keinginan. Allah mencintai hamba yang kembali. Kesalahan bukan akhir hidup. Ampunan Allah lebih besar dari dosa. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share jika ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.